Sebelum pandemik, saya belajar di sekolah dan setiap pembelajaran adalah bersemuka dengan guru-guru di sekolah. Di dalam kelas, saya lebih memberikan tumpuan kepada apa yang diajar oleh guru-guru yang di hadapan. Karena saya lebih cepat memahami benda yang diajar daripada apa yang saya belajar sendiri. Ini karena di rumah saya lebih berehat dan cuma mengulang kaji secara ringkas benda yang sudah saya belajar di sekolah. Semasa pandemik, saya mulai belajar di rumah dan disinilah dimana tuh PDPR telah dilaksanakan di semua sekolah. Tugasan sekolah kami mulai dihantar melalui website online seperti WhatsApp dan Telegram. Dan di sini saya susah sedikit mau belajar sebab saya sudah tersekat sudah dengan em, apa namanya? Sesuatu sekat sudah dengan pembelajaran yang saya kena ajar, bukan saya yang mau cari itu kerja, mau cari jawaban itu saya punya kerja sendiri, mau cari macam mana mau buat begitu. Jadi ini agak mencabar untuk saya. Tetapi pada masa ini juga saya telah mula berusaha untuk mengulang kaji sendiri pembelajaran saya dengan membaca buku-buku teks yang telah disediakan untuk saya. Jadi masa sebelum pandemik berlaku, kami semua belajar macam biasa dalam kelas. Tapi selepas pandemik, kami belajar di atas talian. Sebelum pandemik, pembelajaran dapat dilakukan secara bersemuka dan semasa pandemik pembelajaran hanya dapat dilakukan secara di atas talian. Dan dapat dilihat juga sebelum pandemik pelajar-pelajar dapat fokus untuk belajar. Selain itu mereka juga dapat berhubung dengan pencara atau lecturer mereka secara langsung, di mana hal ini telah menyebabkan hubungan pelajar dengan lecturer adalah baik. Tetapi sebaliknya semasa pandemik, di mana pada ketika itu apabila pembelajaran hanya dilakukan secara atas talian, pelajar-pelajar tidak dapat fokus dan juga hubungan antara lecturer atau pencara dengan pelajar pada ketika itu adalah sangat tidak baik, karena bagi pelajar yang baru, mereka baru saja mengenal lecturer itu dan tidak dapat melihat secara bersemuka. Semasa pandemik, pembelajaran saya amatlah terkesan karena kadang kala tugasan harian lambat dihantar dan mungkin langsung tidak dihantar dalam sehari. Disebabkan tugasan saya yang lambat dihantar, saya mulai bosan dan apabila saya bosan, saya mulai melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti menghabiskan masa saya untuk bermain video game, menonton YouTube, dan sebagainya. Bagi saya rasa saya semakin stres sebab kadang-kadang internet di rumah saya tidak kuat. Lepas tu bikin susah saya mau belajar. Lepas tu bikin saya kurang faham. Kesan pembelajaran saya semasa keadaan pandemik ini, di mana yang saya boleh lihat secara jelas adalah semasa pandemik ini saya mempunyai banyak persoalan-persoalan yang tidak terjawab. Hal ini karena kita tahu apabila belajar atas talian sudah pasti banyak gangguan-gangguan, terutamanya rangkaian internet yang sangat lemah, menyebabkan salah satu adalah suara tidak kedengaran. Jadi itu adalah kesan yang paling besar yang saya hadapi semasa pembelajaran saya ketika pandemik.
pada pendapat saya, kaidah SOP yang telah dijalankan ini cukup bagus bagi keselesaan semua murid dan guru. Pelajar cuma perlu lebih membaca buku di rumah karena semasa di sekolah kita perlu memberikan tumpuan kepada apa yang guru bercakap, apa yang guru ajar di depan. Selain itu, para pelajar dapat belajar secara bersemuka semula dengan guru-guru mata pelajaran mereka. Saya secara individunya merasa sangat gembira karena saya dapat kembali belajar secara bersemuka dengan guru-guru saya di sekolah. Saya rasa tidak best lah PDP ni sebab saya tidak dapat jumpa kawan-kawan saya, saya tidak dapat jumpa cikgu-cikgu favourite saya di sekolah. Lepas tu sebelum ni saya selalu belajar sama-sama dengan kawan saya di sekolah tapi tidak sudah. Jadi saya rasa sedih lah. Yang paling utama bagi saya adalah sistem PDP semasa pandemik adalah sangat-sangat tidak efektif. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena kebanyakan mata pelajaran yang saya ikuti semasa pandemik di mana hal itu adalah secara online dan saya boleh katakan saya hanya boleh memahami sejumlah 10% karena seperti yang saya katakan tadi adalah masalah-masalah rangkaian internet. Itu adalah masalah-masalah yang saya hadapi sehingga menyebabkan saya merasakan PDP, pembelajaran semasa pandemik itu sangat-sangat tidak efektif. Selain itu, kaedah PDP semasa pandemik juga telah menyebabkan ramai pelajar yang tidak dapat mengikuti kelas secara online dalam talian. Hal ini karena seperti yang kita tahu, pada waktu itu semua pelajar berada di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing, dan sudah semestinya di tempat tinggal masing-masing itu ada mempunyai banyak masalah. Antaranya adalah kita tahu di tempat kita ini ada beberapa tempat yang tidak bagus rangkaian internet. Jadi sudah pasti hal itu telah menyebabkan mereka tidak dapat join kelas.